Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Endri Atasiki, sahabat. Bagaimana kabarnya di hari ini 5 April 2021? Dan bagaimana kabarnya dengan GP Doha semalam? Seru bukan? Baiklah, di hari ini kita akan memantau lagi pergerakan pengerjaan di sirkuit MotoGP Mandalika, di mana hari ini akan ada pengaspalan yang dilakukan menyambung dari pengaspalan sebelumnya, yaitu dari tikungan ke-7 menuju tikungan yang ke-9, sehingga akan tersambung dengan pengaspalan sebelumnya yang sudah dilakukan, yaitu di tikungan ke-9 hingga mencapai pertengahan antara tikungan 10 dan tikungan yang ke-11. Dengan segala kerendahan hati dan tidak mengurangi rasa hormat saya, untuk sahabat-sahabat semua, bantu saya untuk subscribe, kemudian juga like, dan kalau perlu share video ini ke sosial media Anda. Kemudian jangan lupa untuk membunyikan lonceng notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan ketika saya mengupload video terbaru. Terima kasih yang sudah mengklik dan menonton video ini. Biasakan menonton video dari awal sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi dan juga tidak gagal paham. Bagi sahabat yang ingin berkomentar, silakan berkomentar di kolom komentar, baik yang mau bertanya ataupun mungkin ada yang menambahkan tentang pengetahuan seputar sirkuit atau seputar MotoGP yang berkaitan dengan pengerjaan sirkuit MotoGP Mandalika. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan dan juga kekeliruan di dalam memberikan informasi seputar sirkuit MotoGP Mandalika ini. Baik, sebelum kita melihat pengaspalan, sahabat, kita langsung saja mulai dari trek lurus panjang 700 meter. Kita lihat di sini untuk pit lane sudah begitu mulus, kemudian untuk pemberian pagar pembatas juga sebelah kanan sudah ditambah, bahkan sudah dirangkai sekarang. Kemudian juga untuk penanaman rumputnya sudah hampir mencapai ke tikungan yang pertama. Perlu diketahui sahabat semua bahwa lebar main track ini di tengahnya, yang kita lihat di tengah, di posisi tengah ini adalah 15 meter. Kemudian lebar outer line dan inner line atau service road bagian luar dan bagian dalam masing-masing 12 meter. Kemudian untuk pengaspalan nanti akan dilakukan 3 tahap pengaspalan ya. Dan pengaspalan yang sedang dilakukan sekarang dan yang kemarin sudah dilakukan di main track atau di track yang utama itu merupakan pengaspalan tahap yang pertama atau AC base. Jadi tinggal 2 tahap lagi ya. Untuk pengaspalan tahap yang pertama ini bisa dilakukan sebagian-sebagian ya, terpotong atau nanti disambung lagi boleh, seperti kemarin dari trek lurus hingga mencapai tikungan yang pertama, kemudian disambung lagi, itu tidak apa-apa. Namun untuk pengaspalan yang selanjutnya, yaitu untuk terakhir, untuk ketiga kalinya atau lapis ketiga, tidak boleh terputus alias harus tersambung dan kontinu ya. Jadi nanti kabarnya akan 2 kali 24 jam kalau tidak salah ya, pengaspalan untuk tahap yang terakhir. Kita lihat saja nanti, kita saksikan saja bersama nanti ketika pengaspalannya sedang dilakukan. Dan tidak ada pengerjaan yang begitu signifikan di tikungan yang lain atau di trek yang lain, di titik yang lain. Sekarang hanya terlihat fokus untuk melakukan pengaspalan di tikungan yang ke-6 atau tikungan yang ke-7 menuju tikungan yang ke-9. Jadi kita lihat di sana tadi sudah banyak sekali persiapan-persiapan yang akan melakukan pengaspalan, terutama dump truck yang mengangkut aspal atau hot mix ya, sudah berderet dan berjajar. Bahkan kita lihat ada puluhan yang sudah berderet berjajar untuk saling bergantian menumpahkan aspal atau hot mix ke finisher. Bagi sahabat yang baru bergabung dengan Endri Atasiki ataupun juga yang baru mengetahui tentang progres pembangunan sirkuit Mandalika, bahwa sirkuit ini mempunyai panjang 4,31 km dengan 17 tikungan, yaitu 11 tikungan ke kanan dan 6 tikungan ke kiri.
serta dilengkapi dengan 2 terowongan atau 2 tunnel. Baik sahabatku tercinta GP Mania dimanapun Anda berada, untuk pengaspalan yang dilakukan di sirkuit ini merupakan pengaspalan yang pertama atau tahap yang pertama. Nah, nanti akan ada 3 tahap. Yang pertama ini adalah lapis aspal konkrit base atau AC base ya, yang sedang dilakukan, dan yang kemarin sudah dilakukan itu tahap yang pertama, yaitu lapis aspal konkrit base atau AC base. Nah, lapis aspal yang pertama ini merupakan satu campuran dari aspal dan agregat yang kemudian dipadatkan dalam keadaan panas. Nah, lapisan ini terletak di bawah lapisan pengikat atau ACBC. Nah, fungsi lapis aspal pertama ini adalah menahan beban, memberikan dukungan pada lapis permukaan, kemudian mengurangi legangan dan regangan terhadap subgrade atau tanah dasar. Nah, itu adalah lapis pertama yang sedang dilakukan. Kemudian setelah pengaspalan yang pertama ini semuanya terkonek atau tersambung ya, nanti akan ada pengaspalan lapis yang kedua, yaitu lapis aspal konkrit binder course atau ACBC. Nah, lapisan yang kedua ini, lapisan aspal terletak di bawah lapisan aus atau warning course dan di atas lapisan pondasi base course atau lapisan yang paling tengah. Jadi untuk pengaspalan yang kedua ini terletak di tengah-tengah antara lapis aspal AC base dan juga ACWC. Nah, nanti dilakukan setelah pengaspalan yang pertama ini selesai atau terkonek untuk seluruh lintasan. Nah, kemudian untuk lapis aspal yang terakhir yang tidak boleh terputus itu, yang harus tersambung dari mulai pengaspalan hingga pengaspalan tadi dimulai ya, namanya lapis aspal konkrit warning course atau ACWC. Nah, lapisan ini adalah lapisan perkerasan yang diletakkan paling atas ya, yang difungsikan sebagai lapisan aus. Nah, itulah lapis aspal yang akan dilakukan di sirkuit MotoGP Mandalika kebanggaan kita ini. Mengenai waktu yang telah ditentukan untuk sirkuit Mandalika ini, bahwa pengerjaannya sudah harus selesai di bulan Juni besok ya, itu menurut jadwal. Kalau ingin digunakan MotoGP atau balapan MotoGP di bulan Oktober tahun ini. Jadi nanti ketika sudah selesai, nanti akan ada pemeriksaan, akan ada homologasi dari Dorna ya. Homologasi itu adalah menentukan sah atau tidaknya, memenuhi standar atau tidaknya sirkuit ini digunakan untuk balapan MotoGP. Jadi kita doakan saja yang terbaik untuk sirkuit Mandalika ini, walaupun banyak yang pesimis, tidak sedikit juga yang optimis ya. Namun ya begitulah realita di lapangan. Apapun yang terjadi dengan sirkuit Mandalika ini, mudah-mudahan yang terbaik ya. Kalaupun memang tidak bisa melakukan gelaran balapan MotoGP di tahun 2021 ini, tenang saja sahabat, masih ada tahun-tahun ke depan, 2022, 2023 dan selanjutnya. Bahkan kita sudah teken kontrak yang tadinya 5 tahun menjadi 10 tahun untuk menggelar balapan MotoGP di sirkuit Mandalika ini. Dan bukan hanya itu, Superbike pun sudah digadang-gadang akan dilakukan di sirkuit kebanggaan kita. Bahkan katanya sudah masuk ke kalender Superbike ya. Bahkan ada rumor juga bahwa F1 atau Formula 1 juga katanya sudah melirik ya ke sirkuit MotoGP Mandalika. Ya mudah-mudahan sajalah baik MotoGP, Superbike dan juga F1 mudah-mudahan benar-benar bisa digelar di sirkuit Mandalika ini. Karena sirkuit ini merupakan sirkuit jalan raya pertama di dunia yang akan digunakan untuk balapan MotoGP.
Jadi merupakan sejarah bagi bangsa Indonesia dan juga kebanggaan bagi kita semua. Baik, kembali ke lintasan sahabat. Di sini di gravel bagian tikungan ke-15 dan juga ke-16. Apa yang kita bicarakan kemarin ya, bahwa di sini sudah rata tetapi belum dihamparkan juga biotek dan juga kerikil-kerikil halus. Nah, saat ini sudah kita lihat bahkan ada penghamparan biotek dan juga ada gundukan-gundukan kerikil halus. Mudah-mudahan akan dilanjutkan ya, sehingga nanti tidak kelihatan becek lagi ketika hujan turun. Nah, kita lihat ya, tinggal melakukan penghamparan saja sahabat. Walaupun memang belum semuanya penuh ya, jadi step by step lah, sedikit-sedikit. Nanti juga akan penuh, mudah-mudahan. Dan inilah merupakan tikungan yang ke-16 ya, yang langsung akan terhubung dengan tikungan yang ke-17, yaitu tikungan yang terakhir yang berbelok ke arah kiri. Nah, di depan ini ya, belum ada pengerjaan kembali sahabat, namun untuk pagar pembatas sebelah kiri di outer lainnya sudah menumpuk, bahkan sudah berderet. Baik sahabat semua, demikianlah video kali ini. Hari ini mudah-mudahan kita nanti siang bisa memantau kembali ya untuk pengerjaan pengaspalan di sirkuit Mandalika. Kelebihan dan kekurangannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.